Oke, baik. Kita akan melanjutkan membuat jurnal penutup. Jadi setelah statement laba rugi kita susun, statement laba ditahan kita susun, ya, terus statement posisi keuangan juga sudah selesai, ya. Ini balance antara total aset 127.255 dibandingkan dengan total liabilitas dan ekuitas. Ini saya balik saja karena ini tadi saya buat liability dulu. Jadi total liabilitas dan ekuitas. Oke, baik. Karena dibuat liability dulu. Jadi ini balance ya, 127.255 dan ini 127.255. Sekarang kita menutup. Kita buat jurnal penutup. Jurnal penutup ini kita kasih kode C3. Saya tambahkan sheet namanya C3. Untuk jurnal penutup, yang pertama kita menutup pendapatan penjualan. Pasangannya apa? Ikhtisar laba rugi, ya. Terus yang kedua kita akan menutup semua biaya. Nah, perbedaan antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang itu terletak di sini. Jadi kalau untuk menutup biaya itu ada penambahan untuk perusahaan dagang, ada retur ya, retur dan pengurangan harga penjualan atau bahasa Inggrisnya sales return and allowance ya. Terus ada cost barang terjual atau cost of goods sold, itu ada penambahan di situ. Kalau perusahaan jasa tidak ada. Nah, jadi ini kita tutup. Jadi berarti karena saldo normalnya itu di debit, maka kita tutup ke kredit. Tadi kalau pendapatan kita tutup karena saldo normal pendapatan penjualan itu di kredit, kita tutup ke debit. Terus yang ketiga, kita menutup selisih antara pendapatan dan biaya. Ya, tadi sebesar tadi laba bersihnya kan gitu kan. Terus yang keempat, kita akan menutup dividen. Jadi ada 4 jurnal penutup. Oke, yang pertama pendapatan penjualan. Angkanya kita ambil dari mana? Angkanya pendapatan penjualan langsung ambil dari statement laba rugi. Ya, jadi statement laba rugi G6 gitu. Terus kreditnya ikhtisar laba rugi langsung aja ambil dari debit, jadi sama dengan F5. Terus mengenai biaya-biaya ini semua ya, kita langsung ambil angkanya dari mana? Kita ambil dari semuanya dari statement laba rugi. Misalnya nih, retur dan pengurangan harga penjualan, ambil dari statement laba rugi F7. Ini kan retur dan pengurangan harga penjualan seperti itu. Terus lagi kita mau ngambil cost barang terjual, ambil dari G20, statement laba rugi G20. Begitu seterusnya itu ambil dari statement laba rugi. Karena kita mau menutup laba rugi untuk pendapatan dan semua biaya-biaya termasuk retur dan cost barang terjual. Nah, terus ini udah diambil dari statement laba rugi. Nah, debitnya ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi ini rumusnya bagaimana? Di sum. Sum dari baris G, dari sel G8 sampai dengan G16. Tuh, jadi letakkan di debit gitu ya. Karena ini sum dari ini semua. Terus yang berikutnya, ikhtisar laba rugi kita yang tadi menutup laba. Kalau menutup laba, jadi kan selisih antara pendapatan dikurangi dengan biaya. Kita menutup ikhtisar laba ruginya. Berarti kalau gitu rumusnya bagaimana? Langsung. Jadi ikhtisar laba rugi dari jurnal yang pertama dikurangi dengan ikhtisar laba rugi dari jurnal kedua. Jadi G6 dikurangi dengan F7. Kreditnya apa? Pasangannya apa? Laba ditahan. Laba ditahan langsung ambil dari debitnya. Jadi sama dengan F17. Nah, terus kemudian dividen. Untuk yang dividen, Anda ambil nilai dividennya, ya, itu ambilnya dari mana? Kita kan menutup dividen. Kita ambil dari kertas kerja. Ya, dividen kita ambil dari kertas kerja. Nilainya berapa? Kertas kerja ini M19. Lihat dividen M19. M19 nih. Ya, ambil dari sini 650 dari kertas kerja. Oke, ya, terus nanti kreditnya tinggal langsung sama dengan F19. Sudah, ada 4 jurnal penutup. Nah, terakhir, ini endingnya dari siklus akuntansi, kita akan membuat neraca saldo tutup buku. Jadi neraca saldo setelah jurnal penutup.
Ya, kalau setelah jurnal penutup berarti tidak ada pendapatan penjualan, tidak ada retur penjualan, tidak ada HPP atau tadi cost barang yang terjual atau cost of goods sold, itu sudah tidak ada lagi. Jadi adanya udah tinggal tersisa ini, hanya tersisa aset, ya kan? Terus ada akumulasi, ada utang, ada modal, dan ada laba ditahan. Bu, nilainya ambil di mana, gitu kan? Nilainya Anda ambil dari mana? Dari general ledger, ya, saldo dari buku dari buku besar umum. General ledger itu artinya buku besar umum. Ambil semua dari general ledger semua, karena saldonya itu pasti sudah kita sesuaikan dan itu saldo akhirnya. Jadi totalnya 128.880 ya debitnya, kreditnya juga sama. Udah selesai. Jadi berakhir di sini kita udah tutup. Jadi yang masih ada saldonya itu ini pendapatan sama biaya-biaya semua sudah tidak ada lagi karena sudah kita tutup pakai jurnal penutup. Oke, sekian materi dari saya. Ini mengenai comprehensive problem. Jadi kita susun dari pertama kita membuat jurnal sampai dengan kita menyusun raca saldo tutup itu. Baik, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi